Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jumpa lagi bersama Ibu Dini dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 6. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kali ini banyak manfaatnya dan kalian semua bisa mengingatnya sampai kapanpun. Amin. Dan juga semoga ilmunya bermanfaat yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan bagi kehidupan kalian sebagai contoh ataupun menjadi contoh dalam kehidupan kalian. Materi kali ini kita akan membahas tentang Wali Songo, tetapi tidak semua ya, belum semua, satu persatu dulu. Kita akan membahas hari ini tentang Sunan Ampel. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama itu biografi dari Sunan Ampel, yang kedua peranan Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dan yang ketiga sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Disimak baik-baik ya. Nah, siapa yang tahu siapa itu Sunan Ampel nama aslinya? Sebenarnya Sunan Ampel itu dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nah, nama aslinya yaitu Said Ali Rahmatullah. Ayahnya yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Sedangkan ibunya itu merupakan seorang putri raja bernama Candrawulan. Ibunya bernama Candrawulan, ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ibunya itu berasal dari kerajaan Campak, Kamboja. Sedangkan, silsilah keturunannya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah perjalanannya, Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama dengan ayahnya dan juga saudara tuanya yaitu Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campak. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi. Diingat ya, kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya. Raja dari Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangannya dari rombongan Sunan Ampel tadi dan bersama ayah serta kerabatnya itu ke Majapahit itu juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya, siapa tadi, Candrawulan, dan istri dari Sri Prabu Kertawijaya, Dewi Darawati, yang sama-sama berasal dari Campak. Cerita, setelah beberapa lama Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, yaitu seorang putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga merupakan cucu dari Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Jadi saat itu sudah ada yang memeluk agama Islam ya. Nah, dari pernikahannya itu lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, yaitu Arya Lembusura. Pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati
yaitu jabatan penguasa dari Surabaya. Nah, kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa. Karena kan sudah mendapatkan kedudukan ya di Surabaya, otomatis kan beliau bisa dengan leluasa, bisa dengan mudah menyebarkan agama Islam dan juga merintis pembangunan kota Surabaya. Kondisi ini pula didukung dengan keberadaan Raja Majapahit tadi ya, Sri Prabu Kertawijaya sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Nah, dalam perjalanan menyebarkan agama Islam itu, Sunan Ampel membangun masjid juga pesantren yang menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke seluruh Pulau Jawa. Gelar Sunan ataupun susuhunan yang diberikan kepada Raden Rahmat itu karena kedudukannya beliau sebagai raja atau sekarang sebagai bupati dari kota Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Singkat cerita, Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Ingat ya, 1481 Masehi di kota Demak dan dimakamkannya di samping Masjid Ampel, Surabaya. Jadi Ampel itu nama sebuah tempat yang diberikan kepada Sunan Ampel atau Raden Rahmat tadi ya, karena beliau kan sebagai seorang raja ataupun bupati di kota Surabaya tersebut. Jadi selanjutnya yang kedua yaitu tentang peranan Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwahnya di daerah Jawa, Sunan Ampel mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangannya. Yang pertama itu ada membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar agama Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Nah, strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari para penguasa. Karena kenapa kan tadi para penyebar agama Islam menikah dengan putri-putri dari kerajaan Majapahit, sehingga mereka akan mendapatkan dukungan dari dalam, maksudnya mendapat dukungan dari para penguasa, sehingga mereka bisa leluasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Di antara penyiar Islam yang mempunyai hubungan dengan penguasa Majapahit diantaranya yang pertama itu Raden Rahmat menikahkan Raden Usen dengan Putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Usen adalah, siapa? Raden Usen adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan. Jauh ya. Dekat Samarkand, yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb, Madura. Oke, yang kedua ada Syekh Waliul Islam yang menikah dengan Putri Retno Sambodi, anak penguasa dari Pasuruan, yaitu Lembu Miruda atau lebih dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Ingat ya. Nah, yang ketiga ada Syekh Maulana Garib, dinikahkan dengan Niken Sundari, yaitu putri Patih Majapahit yang bernama Mahodara. Nah, dan yang keempat itu ada Putri Sunan Ampel, adik Mas Murtosiah, dinikahkan dengan santrinya yaitu Raden Paku atau lebih dikenal dengan Sunan Giri. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya mengenai Sunan Giri tersebut ya. Begitu pula putrinya Mas Murtosimah yang dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat sebagai Adipati Demak.
Anak-anak diingat ya tadi bahwa hubungan dan jaringan kekeluargaan antara penguasa dan penyebar Islam itu menjadikan agama Islam itu lebih cepat meluas dan leluasa untuk disebarkan di berbagai daerah melalui peranan para wali songo. Yang kedua yaitu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat di pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun, yang berasal dari nenek moyang turun-temurun terus dilakukan ya. Nah, dalam dakwahnya Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi yang ada. Jadi Sunan Ampel itu menyebarkan agama Islam bersifat damai dan supaya tidak menimbulkan kericuhan di antara masyarakat. Sebelum datangnya para penyiar Islam, orang-orang di Majapahit itu mengenal upacara peringatan terhadap orang mati, terhadap orang yang sudah meninggal, yaitu disebut dengan serada. Serada merupakan sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang yang terjadi itu pada tahun ke-12. Nah, setelah kedatangan penyair Islam, campak yang dipelopori oleh Sunan Ampel, tadi kan berasal dari campak ya ibunya, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan juga mulai memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, dan juga ke-100. Dan juga ada juga sampai yang ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal. Sebenarnya di kita juga masih berlaku ya, masih ada yang seperti itu, yang melakukan berdoa bersama-sama di rumah orang yang meninggal, di rumah keluarga orang yang meninggal, berdoa, zikir, tahlil secara bersama-sama. Di hari ke-3 ada, hari ke-7-nya ada peringatan 40 harinya bahwa ia sudah meninggal. Nah, tradisi keagamaan ini sebenarnya bukan berasal dari ajaran Hindu-Buddha. Ingat ya, bukan berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim campak yang dikenalkan Sunan Ampel. Jadi tradisi ini berasal dari campak yang dibawa atau yang dikenalkan oleh Sunan Ampel di tanah Jawa, sehingga sampai saat ini masih ada yang memakainya, tapi juga ada yang sudah tidak memakainya ataupun ya menganggapnya ya sudah saja, kalau misalkan orang yang sudah meninggal itu sudah cukup didoakan saja, tidak perlu mengundang tetangga seperti itu. Peranannya masih ingat ya, tadi yang pertama itu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam, dan yang kedua itu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Yang ketiga yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran dari agama Islam. Membangun masjid dan pesantren. Nah, Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap yang tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Kemudian, selain membangun masjid kan tadi sudah ya. Nah, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Nah, di tempat ini pula ia mengkader ataupun memilih-milih menjadikan para santrinya itu yang akan melanjutkan dakwah Islam beliau. Di antara para santrinya yang melanjutkan itu ada Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan juga tokoh-tokoh lainnya yang masih adalah ya, masih banyak maksudnya. Selanjutnya, ajaran yang banyak dikenal, yang paling diingat dari Sunan Ampel adalah ada falsafah limo. Ya, falsafah limo 5 ataupun disebut dengan tidak melakukan 5 hal. 5 hal apa saja? Siapa yang tahu? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Ya, mau main.
barangkali ada yang tahu lagi, misalnya di madrasah sudah dijelaskan ataupun di mana pernah mendengar, lihat saja di buku fokus juga ada. Oke, yang pertama main atau tidak berjudi. Zaman dahulu orang-orang itu sebelum mengenal ajaran Islam, mengenal adanya agama animisme dan dinamisme, ataupun ada yang tidak beragama, ateis ya. Jadi mereka itu senang bermain judi. Sebenarnya itu perlakuan yang tidak baik ya, kalau misalkan sekarang kita sudah tahu kan bahwa judi itu tidak boleh. Nah, yang kedua itu ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Meminum minuman keras dari sejak dulu itu sudah dilarang, sudah tidak boleh, sudah dikenalkan bahwa itu perlakuan yang tidak boleh oleh Sunan Ampel. Tetapi kenapa ya zaman sekarang masih ada yang suka mabuk-mabukan? Nah, kalian sebagai penerus bangsa, kalian tidak boleh melakukan hal-hal tersebut ya, tidak boleh berjudi, tidak boleh mabuk-mabukan. Oke, yang ketiga yaitu maling. Jelas ya, maling itu ya tidak mencuri. Mencuri itu yang mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain. Kalau misalkan kita mau meminjam ya kita bilang pinjam. Tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Itu sama dengan namanya mencuri. Oke, yang keempat itu muhmadat atau tidak mengisap candu. Mengisap candu sama saja membuat kita mabuk, membuat kita merasa merasa menjadikan kita hilang ingatan seketika mengisap candu. Dan yang keempat yaitu muhmadon atau disebut juga dengan tidak berzina. Misalnya antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bersama-sama dimanapun, apalagi kalau bukan muhrim. Nah, kalian sekarang kan kelas 6 sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Ingat, masa depan kalian masih jauh, masih panjang. Perjalanan kalian, hidup kalian masih jauh, masih panjang. Sekolah kalian sekolah melanjutkan nanti dari SD ke SMP ataupun MTS, kemudian ke SMA, ataupun misalnya ada yang SMP-nya itu mau masuk pesantren, itu lebih bagus. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel, dalam diri Sunan Ampel, yang bisa kita jadikan contoh, bisa jadikan kita teladan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang pertama itu berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki, berkata yang lembut, sopan, tidak menyinggung terhadap pendapat dan agama lain. Kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya V atau Sri Prabu Kertawijaya memeluk Islam, meskipun ya akhirnya beliau tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Nah, yang kedua itu toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Toleran, pasti kalian sudah tahu ya, toleran ada di pembelajaran yang lain juga. Toleran itu berarti kalian tidak membeda-bedakan antara satu agama dengan agama yang lain, ataupun satu budaya dengan budaya yang lain. Menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara yang sudah cukup lama, yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha. Sebelum datangnya agama Islam itu, Indonesia dikenal dengan, ataupun Indonesia mengalami tradisi Hindu-Buddha dan agama Kapitayan, yaitu agama asli dari nenek moyang orang-orang Nusantara ya, orang-orang Indonesia, nenek moyangnya. Nah, kemudian Sunan Ampel secara bertahap, sedikit demi sedikit, seperti peribahasa ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, Sunan Ampel secara perlahan melakukan perubahan tradisi yang bernuansa, yang berkarakter Islami. Kemudian yang ketiga, pribadi Sunan Ampel juga merupakan seorang sosok pemimpin yang merangkul, tanpa memandang kasta, tanpa memandang jabatan. Tadi karena kan sudah disebutkan bahwa beliau itu sosok seorang yang toleran. Sosok Raden Rahmat ini bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga raja. Kalau sekarang ya bupati lah, penguasa gitu.
pemimpin dari suatu daerah. Nah, dua kepemimpinan yang disandangnya, yang dimilikinya, yang sedang dijalaninya, membuatnya bergaul dengan siapa saja, itu bisa dari semua kalangan. Baik dari yang beragama, yang tidak beragama, masyarakat biasa, para pejabat, ataupun yang lainnya. Nah, juga yang keempat, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahirlah generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo itu seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada hikmahnya. Hikmah dari kita mempelajari tadi biografi, kemudian cara penyebaran yang dilakukan oleh Sunan Ampel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa arti dari ayat yang barusan Ibu bacakan? Yo, siapa yang tahu? Oke, tidak ada. Ya, Ibu sebutkan ya. Yang artinya yaitu, Bismillahirrahmanirrahim, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, itu perkataan yang tegas dan benar, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Maksudnya bagaimana? Serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Tuhan, kepada jalan Sang Pencipta dengan hikmah, yaitu perkataan yang tegas tetapi tidak mencaci ataupun misalnya dengan kekerasan ya, yang tegas dan benar. Kemudian pelajaran yang baik, berikanlah pelajaran yang baik, pengetahuan yang baik. Kemudian bantahlah mereka dengan cara yang baik. Misalkan mereka melakukan hal yang tidak baik, maka bantahlah ataupun beritahu mereka dengan cara yang baik. Misalnya seorang melakukan kesalahan, kamu kok salah sih ngerjainnya, jangan seperti itu. Tapi misalnya kalian melihat seseorang melakukan kesalahan, ya kalian beritahu dia bahwa yang dia lakukan itu tidak baik, yang dia lakukan itu kurang benar. Misalnya ada teman kalian saat istirahat, dia membuang sampah sembarangan, apa yang akan kalian lakukan? Oke, ya menegur. Cara menegur seperti apa supaya dia itu tidak merasa tersinggung? Jangan malah diolok-olok ataupun malah diamin tuh, si itu mah bawa pengaruh buruk. Enggak ya, dia mah buang sampah sembarangan, udahlah jangan ditemin. Nah, tapi kalian kasih tahu, hey, buang sampah itu harus pada tempatnya. Ini loh, di sekolah kita kan ada banyak tempat sampah, kenapa sih masih buang sampah sembarangan? Misalnya kalian tanya gitu. Terus kasih tahu, ayo kita buang sampah sembarangan untuk menjaga kebersihan, keindahan lingkungan sekolah kita tercinta ini. Seperti itu. Jangan malah mencacinya, jangan malah, weh, lo buang sampah sembarangan, weh, kamu buang sampah sembarangan. Jangan gitu, tapi kasih tahu lah, beri pengertian. Kalian kan sudah kelas 6, beri contoh buat adik-adik kalian dari kelas 1 sampai kelas 5. Oke. Kesimpulannya,
yaitu Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa dari Campak bersama ayah, saudara, dan keluarganya pada tahun 1440 Masehi. Berisik. Oke, diingat ya, Sunan Ampel itu datang pada tahun 1440 Masehi. Yang kedua, hubungan kekeluargaan Sunan Ampel itu dan Raja Majapahit memudahkan berlangsungnya penyebaran agama Islam di wilayah Majapahit. Kemudian kedatangan Sunan Ampel tadi ya, materi yang ketiga, ke Pulau Jawa mempunyai peranan penting dalam pengembangan Islam. Yang pertama itu kan tadi dijelaskan bahwa membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua, menyebarkan dakwah Islam dengan santun dan toleran ya. Terus melakukan perubahan tradisi menuju nilai-nilai keislaman, tradisi yang memiliki nilai-nilai keislaman. Dan juga yang terakhir ada mendidik karakter para ulama, mendidik kader calon-calon ulama dalam menyiarkan agama Islam melalui pendidikan tadi pesantren ya. Karena kan Sunan Ampel membangun pesantren dan juga masjid. Selanjutnya Ibu punya beberapa pertanyaan, nanti akan Ibu tulis di papan tulis. Kalian jawab di buku tulis dan jika sudah selesai bisa kalian kumpulkan ke depan. Oke. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan, kalian sudah mau memahami, ikut berinteraksi dalam pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya ya, dan bagi kalian yang menjadi generasi penerus bangsa, supaya tetap berpegang teguh pada keimanan kalian sampai kapanpun. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam berbicara, ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Baca kifaratul majlis saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Langsung pulang ke rumah, jangan main dulu, ganti baju pakaian, ganti seragam. Jangan main pakai baju seragam. Ingat. Oke, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa.